bisnis MLM ini hampir sama seperti yang pernah difatwakan oleh beliau. Kata beliau, bisnis yang seperti model ini itu fi ma'nal maisir. Seperti judi berarti. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Saya pernah punya hutang ke teman saya, tetapi belum bayar hutang. Teman saya sudah pindah tempat tinggal dan saya tidak tahu alamat rumahnya. Bahkan kontak HP pun tidak ada. Hingga suatu saat saya menaruh uang di masjid dengan saya niati untuk membayar hutang ke teman saya itu. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Jadi begini nggih, kalau memang tidak mungkin diketahui yang punya hutang. Kalau dalam bahasa kita boleh ghaibatihi. Karena perginya. Pergi, entah kemana, wallahu alam tidak tahu. Maka kita nopo atasadduk anhu. Jadi seperti memberikan uang diniatkan dari hutang itu. Dan itu tidak masalah. Dikasihkan ke masjid monggo, ke fuqara masakin monggo, ke wujuhil khair monggo. Cuma ada catatan, ketika si yang dihutangin tadi itu datang minta, ya kita harus ngasih lagi. Ya tetap berarti kalau orangnya minta tetap ada tanggungan. Iya tetap. Bukan berarti ketika saya sudah niat sedekah ke masjid dengan niat orang itu. Nah itu ketika ada orang yang datang minta utangnya terus enggak. Tetap ada ya. Tetap ada. Begitu. Itu yang disampaikan dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Oh ya. Lanjut yang ke-13. Sekarang sedang marak bisnis-bisnis mudah yang ditawarkan. Salah satunya bernama bisnis MLM. Dengar-dengar itu hukumnya haram. Boleh dijelaskan sistemnya itu seperti apa kok bisa menyebabkan haram? Gitu. Jadi aslinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu kapan? Dari muta'akidin, dua orang yang berakatan, yang berjual beli, yang baik memberikan mabe, barang yang dijual, yang mustari memberikan thaman, pembeli membayar, dan itu atas saling ridho, maka tidak masalah. Meskipun harganya aslinya itu harganya 5.000 thamanul mithli, si mustari mau memberi 100.000 tidak masalah. Walaupun harganya 5.000 tapi pembeli saya beli 100.000. Tidak masalah itu. Yang penting ridhul muta'akidin. Akan tetapi dalam kasus MLM itu kalau disampaikan fatwawi masyurat, jadi ada kitab fatwa masyurat di Dr. Romdon Al-Buaiti, beliau mengatakan bisnis MLM ini hampir sama seperti yang pernah difatwakan oleh beliau. Kata beliau, bisnis yang seperti model ini itu fi ma'nal maisir. Seperti judi berarti? Semakna dengan itu, karena spekulasinya itu. Spekulasinya. Jadi ini perlu saya bacakan ini karena hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya saya sarankanlah bisnis itu yang nyata-nyata saja lah. Oh ya, jangan spekulasi. Itu hal-hal yang nggak nyata itu. Jadi di kitab beliau ada tuba u'indana bitaqatun lidukhul ilal malaib. Ada sebuah barang dijual, kata beliau Syekh Ramdon itu. Barang itu untuk tiket lah, masuk kepada malaib. Tempat-tempat bermain. Bisi'rin zahid dengan harga yang lumayan lah. Wa 'alaiha ardun wa huwa anal bitaqah fiha salah satu ajza. Kupon itu ada 3 jenis. Satu jenis untuk masuk tiket masuknya ke mal'ab. Juz'ul akhar yang kedua, juz kedua itu kupon. Ada kuponnya. Ada kupon. Wa tsalits min taqah mughthah. Ada barang yang tertutupi yang dengan itu dia bisa bisa meraih untung sampai 100 dinar atau bahkan lebih kata beliau. Berkali lipat lah modalnya. Dari apa yang dia beli. Wa mahukmu as-suhubat wal juz'u al-makhfi alladzi qad arba minhu malan. Kata beliau, hadza uslubun min asalibil maisir. Ini salah satu dari jenis-jenis maisir alladzi haramahullah. Wal qaidah fihi anakul amalin, setiap mal, apa sih maisir itu? Qaidahnya begini yang disampaikan Syekh Ramdon Al-Buti itu, anakul amalin yadfa'u al-insan liqa'a faidah. Mal yang diberikan seseorang untuk supaya mendapatkan faidah. Au hadiah atau hadiah. Au jaizah maliyah
atau hanya mal-mal biasa, la yudro hal saya naluha amla. Tapi hal saya naluha amla, hadiah itu mungkin dapat, mungkin enggak. Oh, masih spekulasi. Spekulasi. 50%. Fahuwa ta'amulun muharramun. Maka itu termasuk muamalah yang diharamkan. Karena tentu MLM ini banyak hal-hal yang banyak orang yang dirugikan dengan MLM ini. Masuk ngasih uang 300, berlipat ganda menjadi 3 juta. Iya, kalau yang berlipat, kalau yang enggak. Oh, ya. Bahkan yang terakhir enggak dapat apa-apa itu. Jadi dari situ, dari keharamannya itu seperti itu ya. Semua jenis-jenis muamalah yang di situ ada spekulasi itu fi ma'nal maisir. Oh, masih dalam kategori maisir, berjudi. Oh ya. Lanjut yang nomor 14, kalau orang tua pas lagi marah sampai mengeluarkan kata-kata kotor pada anaknya, dalam bahasa Jawanya ngunekke. Jadi mengolok-olok anaknya, apakah itu akan diijabahi oleh Allah? Karena katanya kan setiap perkataan adalah doa. Tolong penjelasan dan pencerahannya. Ini ya, kalau masalah setiap perkataan adalah doa itu sering dulu saya dengar dari Romo Kiai Haji Al-Maghfurlah, Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Beliau dawuh begini, Kang, nek pondok sing ngati-ngati nek omong. Kulo riyen gadah rencang, guyon-guyon. Lah aku kanca-kanca muni aku sok pengen bojo sing ayu, sing perawan dan lain-lain. Lah dhek ditakoki, aku pengen rondo gak masalah. Dan dilalah sekarang rondo. Jadi memang perkataan itu memang kadang memang diijabahi. Kadang memang diijabahi. Nggih. Walaupun bukan doa. Bukan doa. Buktinya seperti itu, realnya seperti itu. Makanya setelah itu Mbak Idris dawuh, nek omong nek pondok sing hati-hati. Seperti yang populer dalam pondok kita, di pondok itu banyak malaikat. Gitu. Di pondok itu banyak malaikat. Yang kedua, seperti Mbah Yai Abdullah Kafabi Mahrus itu juga sering dawuh. Nek nyabdo anak sing apik. Mergo Imam Sudes, Imam Masjidil Haram, itu anaknya orang biasa. Cuma ketika ada tamu dari wazir imam dari pemerintahan. Anaknya Sudes itu main, terus akhirnya ada hal yang membuat ibunya marah, tapi beliau di marahnya itu menyabdo anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Dan wujud. Iya. Begitu ya. Jadi salah satu doa itu pas waktu marah itu. Nah, pas waktu marah. Dan ini juga enggak bertentangan dengan nas hadis, karena di dalam hadis ada hadis disebutkan ittaqu da'watal madlum fa innahu mustajab. Ana sing mengatakan takutlah doanya orang yang terzalimi. Apalagi ibu ketika marah. Wah, ini jelas doanya ini mustajab. Jadi bainaha bainallah laisa hijab, tidak ada hijab. Ya dari situ hati-hati. Makanya kalau jadi ibu itu ya nyabdo yang baik-baik saja. Tak sabdo. Jadi perumus LBM kan begitu. Iya. So, ibu saya suruh nyabdo saya. Setelah ini kamu pulang nih. Oh, iya. Bu, sabdo saya, Bu. Oh iya. Bisa. Itu cara tercepat menjadi perumus ya. Ya, lanjut yang ke-15. Tanggal 10 Muharram, kalau Jawanya Suro ya biasanya Pak ya. Dijelaskan yaitu dalam hari tersebut banyak kejadian-kejadian, baik diantaranya adalah selamatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan ditiupnya ruh Nabi Muhammad SAW. Atas dasar apa bisa diarahkan ke tanggal 10 Muharram? Padahal penanggalan Hijriah kan setelah Nabi Hijrah. Nah, seperti itu. Jadi begini, di dalam hitungan falak itu kan tahun itu ada tahun kabisat, ada tahun basitoh gitu. Meskipun waktu itu belum ada tanggalan Hijriah, tapi kejadian-kejadian sebelum Hijriah itu sudah bisa, seperti Kanjeng Rasul rahil di bulan 12 Rabiul. Loh, kok tahu Rabiul Awal? Padahal waktu Kanjeng Nabi rahil belum ada Hijriah. Nah, itu modelnya penghitungan mundur. Oh, cuma jadi, tahunnya saja yang enggak dihitung. Ya enggak, maksudnya mulai sekarang kita hitung Muharram mundur. Lah waktu kejadian Kanjeng Nabi lahir itu pas di bulan 12 Rabiul Awal. Meskipun waktu itu belum ada Rabiul Awal, jadi dihitung mundur gitu. Di kejadian-kejadian yang ada itu ya memang dihitung mundur. Inilah pas Muharram. Bisa flashback ya kalau Hijriah ya? Bisa. Ya. Seperti itu. Mudah. Sekian dulu dari segmen kali ini. Aslinya banyak Pak. Pertanyaannya ribuan, hampir 1.500-an lah. Ya nanti bisa dijawab lewat DM, bisa. Oh, ya, bisa. Nanti tugas Samyan. Ya, nanti saya tanya dulu sama panjenengan. Nggak harus. Ya, jangan lupa like dan subscribe Lim Production dan link di bawah ini.
klik saja, ini ada link-link keluarga besar Lirboyo. Ya. Jangan lupa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.